Kritik tajam kembali menghantam pabrikan raksasa Honda di ajang balap motor dunia. Kali ini bukan hanya dari para pengamat, tapi juga dari berbagai media besar Eropa yang menyoroti minimnya progres Honda dalam melakukan peningkatan performa mesin. Sementara tim-tim lain terus berinovasi, Honda justru sibuk menggandeng sponsor baru, terutama dari kawasan Asia. Di tengah performa yang terus menurun selama beberapa musim terakhir, banyak pihak menantikan langkah besar dari Honda. Namun harapan itu tampaknya kembali pupus. Bukannya melakukan gebrakan teknis, Honda justru terlihat semakin agresif memperluas jaringan sponsor di Asia. Pandit MotoGP termasuk mantan juara dunia dan analisis teknis menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menilai Honda terlalu lambat dalam berbenah dan terlalu fokus dalam aspek komersial dibandingkan aspek kompetitif. Padahal dalam dunia balap, performa di lintasan adalah segalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, performa motor Honda memang tertinggal dari Ducati, KTM, bahkan Aprilia. Beberapa pembalap pun terang-terangan menyatakan frustasi terhadap motor RC213V yang dinilai sulit dikendalikan dan tidak kompetitif. Sayangnya, hingga saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Honda akan melakukan perubahan besar pada sisi teknis, terutama pada mesin. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah Honda sudah menyerah dalam persaingan atau hanya ingin menjaga citra dari nilai sponsor semata, geng? Dengan musim yang masih panjang dan semua mata kini tertuju pada langkah Honda selanjutnya, namun jika strategi mereka tak berubah, bukan tak mungkin pabrikan asal Jepang ini akan semakin ditinggalkan. Bukan hanya oleh penggemar, tapi juga oleh pembalap berbakat yang mendapatkan motor kompetitif. Kritik keras sudah dilayangkan, kini tinggal Honda yang menentukan apakah mereka masih ingin jadi penguasa lintasan atau cukup puas jadi raja iklan di pedok. Belum puas dominasi, KTM meluncurkan mesin terbaru untuk Moto3. Saat beberapa pabrikan masih bergulat dengan masalah teknis, KTM justru melangkah lebih agresif. Meski telah menunjukkan performa solid di Moto3, pabrikan asal Austria itu secara resmi meluncurkan mesin terbaru. Sebuah langkah strategis yang diyakini untuk semakin memperkuat dominasi mereka di kelas junior. Tidak ingin terlena dengan posisi yang sudah kuat di Moto3, KTM kembali menunjukkan komitmen serius mereka terhadap pengembangan teknologi balap. Baru-baru ini, mereka memperkenalkan mesin generasi terbaru yang diklaim lebih ringan, lebih responsif, dan memiliki akselerasi lebih tajam di tikungan keluar, salah satu aspek krusial di kelas Moto3. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena selama ini KTM sudah dianggap sebagai salah satu pabrikan terbaik di kelas Moto3. Namun bagi KTM, kompetisi bukan hanya tentang mempertahankan, tapi juga terus berkembang. Dengan peluncuran mesin terbaru ini, pembalap-pembalap muda KTM, termasuk racing star seperti Veda Ega Pratama, diprediksi akan memiliki senjata lebih tajam untuk bersaing di papan atas, jika memilih KTM untuk Moto3 musim depan sebagai pabrikan tim Veda. Langkah KTM ini juga dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan performa yang semakin kompetitif. Mereka berharap bisa mempertahankan dominasi hingga jenjang Moto2 bahkan MotoGP dengan pembalap-pembalap muda binaan sendiri yang siap naik kelas. Sementara kompetitor masih memperkuat masalah lama, KTM terus bergerak ke depan. Mesin baru, semangat baru, dan arah pengembangan yang jelas. Semua jadi bukti bahwa KTM belum puas hanya jadi yang terbaik. Mereka ingin jadi pelopor di setiap level kejuaraan dunia. KTM buktikan mereka fokus ke balapan, bukan cari sponsor. Veda harus memilih.
Di tengah sorotan dunia balap motor junior, KTM kembali membuktikan bahwa prioritas mereka bukan sekedar pencitraan atau ajang komersial. Pabrikan Austria itu menunjukkan bahwa fokus mereka tetap pada satu hal, balapan. Situasi ini membuat pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dihadapkan pada keputusan penting dalam karirnya. Saat beberapa tim besar terjebak dalam strategi pemasaran dan perburuan sponsor Asia, KTM justru melaju ke arah berlawanan. Mereka tidak terlalu sibuk mencari sorotan kamera, tapi sibuk di pedok, laboratorium mesin, dan sirkuit uji coba. KTM terus merilis upgrade teknis, termasuk mesin motor terbaru dan pengembangan aerodinamika yang lebih canggih. Bagi mereka, kemenangan di lintasan adalah cara terbaik membuktikan nilai brand, bukan jumlah sponsor yang menempel di motor. Situasi ini memunculkan dilema besar bagi Veda Ega Pratama. Di satu sisi, Honda dengan jaringan sponsor Asia dan daya tarik komersial yang besar terus mendekat. Tapi di sisi lain, KTM menawarkan platform kompetitif nyata, mesin juara, dan bukti konsistensi di setiap musim. Dengan bakat dan insting balap yang dimilikinya, Veda kini harus memilih apakah ia akan mengejar karir jangka panjang dengan pabrikan yang terbukti membangun motor juara, atau tergoda janji exposure dan sponsor dari tim yang belum menunjukkan perkembangan signifikan di lintasan. Keputusan besar menanti Veda. Di dunia balap, loyalitas dan performa harus berjalan seiringan, dan KTM telah memberikan sinyal kuat mereka mencari pemenang bukan sekedar duta iklan. Regulasi Moto3 akan diubah ke 500cc, sulit bagi Veda bersaing jika masih di Honda. Dunia MotoGP sedang bersiap menghadapi perubahan besar. Regulasi baru untuk kelas Moto3 yang akan diberlakukan dalam waktu dekat dikabarkan akan mengubah kapasitas mesin dari 250cc ke 500cc. Perubahan ini langsung memunculkan berbagai analisis, terutama terkait nasib para pembalap muda seperti Veda Ega Pratama, terutama jika ia tetap bertahan di Honda. Rencana perubahan kapasitas mesin Moto3 menjadi 500cc 2 silinder sudah masuk tahap finalisasi dan diprediksi akan diterapkan pada musim 2026. Tujuannya jelas, mendekatkan karakter motor junior ke kelas Moto2 dan MotoGP agar transisi pembalap makin mulus dan kompetitif. Namun regulasi ini bisa menjadi bumerang bagi pembalap yang tidak berada di tim dengan kesiapan teknologi maksimal. Salah satunya adalah Veda Ega Pratama. Saat ini ia masih terikat dengan Honda, pabrikan yang justru banyak dikritik karena tertinggal dalam pengembangan mesin Moto3. Bagi Veda, hal ini menjadi pertaruhan besar. Bakat dan insting balapnya terbukti luar biasa, tapi tanpa dukungan mesin kompetitif, talenta sebesar apapun bisa sia-sia. Jadi menurut kalian, apakah ini sinyal bahaya jika Veda masih berada di pabrikan Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.